Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang RSP. Kita lanjut ke part 2 manajemen konflik. Baik, sebelumnya kita sudah membahas mengenai beberapa tipe tipe manajemen konflik yang perlu kita ketahui ya. Kita flashback sebentar apa saja. Yang pertama accommodating, yaitu penyelesaian konflik dengan menengahi atau memberi solusi win-win solution ya. Kemudian avoiding, adalah langkah antisipasi yang dilakukan untuk mencegah dan menghindari potensi konflik. Kemudian yang ketiga ada compromising, yaitu proses penyelesaian konflik dengan upaya pencapaian kompromi. Kemudian collaborating, atau Anda mengubah konflik menjadi hal yang positif. Yang kelima adalah competing, yaitu penyelesaian konflik dengan membiarkan kedua belah pihak untuk berkompetisi. Yang terakhir adalah conglomerating, atau kombinasi antara beberapa cara yang ada di atas, yaitu atau cara penyelesaian konflik dengan menggabungkan beberapa cara yang di atas tadi ya. Nah, untuk strategi tahapannya kita akan bahas. Tahapan penyelesaiannya seperti apa kita akan bahas. Yang pertama adalah kita perlu identifikasi. Ini merupakan tahap paling awal saat Anda mengenali konflik yang terjadi, pihak-pihak yang terlibat, skala konflik besar atau kecil, kemudian apa akar permasalahannya dan dampak yang mungkin terjadi besar atau kecil. Kemudian semakin cepat Anda mengidentifikasi hal-hal yang tadi saya sebutkan, semakin cepat juga peluang Anda untuk meminimalkan dampak negatifnya. Itu yang pertama. Yang pertama adalah identifikasi. Yang kedua adalah diagnosis atau diagnosis. Proses ini melibatkan pemetaan konflik dan analisis sejumlah opsi atau cara penyelesaian. Biasanya di tahap ini Anda benar-benar memperhitungkan setiap langkah yang akan Anda ambil beserta konsekuensinya, lalu menetapkan pilihan yang paling masuk akal dan tidak berat sebelah, harus adil. Ini adalah diagnosis. Kemudian selanjutnya adalah tahapan penyelesaian yang ketiga adalah kita menyepakati solusi. Kita atau Anda perlu untuk duduk bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Kemudian kita menawarkan solusi yang adil bagi mereka. Setelah kesepakatan tercapai, kedua belah pihak harus menerima dan menjalankan putusan tersebut. Nah, ini adalah tahapan di mana kita harus menyepakati solusi bersama untuk mencapai mufakat atau untuk mencapai jalan keluar. Kemudian yang keempat adalah penerapan putusan. Solusi yang sudah kita dapat, yang kita tawarkan, maka harus kita terapkan untuk diaplikasikan. Kesepakatan tidak menandai akhir dari konflik. Jadi itu baru awal ya, melainkan awal dari resolusinya.
atau awal dari, solusi konflik tadi ya. Kemudian Anda juga wajib memastikan kepada kedua belah pihak menjalankan putusan yang telah dibuat. Nah, Anda juga berhak memberikan sanksi jika, ada salah satu pihak melanggar kesepakatan atau kembali bersikap menyulut konflik atau berpihak tidak fair lah ya. Maka Anda juga sebagai wasit atau sebagai penengah berhak untuk memberikan sanksi. Kemudian yang terakhir adalah kita lakukan evaluasi. Ini merupakan tahapan penilaian terhadap solusi yang kita ambil atau Anda ambil. Apakah efektif cara penyelesaian konflik ini atau tidak. Kemudian apakah ada kekurangan, di mana kekurangannya, dan apakah harus ada apa yang bisa dilakukan lagi selain mereka tahu bagaimana membangun tim yang hebat, ya kan, supaya kesalahan-kesalahan itu tidak terulang lagi. Ini tahapan evaluasi. Jadi intinya adalah mengevaluasi solusi yang sudah ditawarkan dan cara mengaplikasikannya. Apakah berjalan dengan baik? Apakah tidak? Apakah sesuai? Apakah tidak? Dan diharapkan kedua belah pihak tidak mengulangi lagi kesalahan tersebut. Saya kira itu ya mungkin yang bisa saya sampaikan di part 2 kali ini. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam pejuang RSP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.